Kerajaan Singasari atau Kerajaan Tumapel merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang lokasinya di daerah Singasari, Malang, Jawa Timur. Pendiri Kerajaan Singasari adalah Ken Arok yang juga merupakan raja pertama yang bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwabhumi pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan Singasari berdiri tidak terlepas dari peran Ken Arok yang awalnya menjabat sebagai pengawal Aku di Tumapel, yaitu Tunggul Ametung. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dan menikahi istrinya yang bernama Ken Dedes. Setelah menjabat Aku Tumapel, Ken Arok kemudian bersekutu dengan para Brahmana untuk menaklukkan kerajaan Kediri. Serangan berhasil dan memaksa Raja Kertajaya menyerahkan kekuasaan kepada Ken Arok. Kerajaan pun dipindahkan ke Singasari. Ken Arok mendirikan kerajaan Tumapel yang akhirnya lebih dikenal sebagai Kerajaan Singasari. Ken Arok adalah raja pertama Kerajaan Singasari yang berkuasa pada tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Kehadiran Ken Arok menjadi tanda munculnya dinasti baru, yaitu dinasti Rajasa. Ken Arok berkuasa selama 5 tahun dan berakhir tewas di tangan Anupasati. Anupasati berkuasa pada tahun 1227 sampai 1248 Masehi. Setelah tewasnya Ken Arok, Anupasati merupakan anak tiri Ken Arok dan berkuasa lama di Kerajaan Singasari. Pada masa pemerintahannya, Anupasati tidak membawa perubahan politik. Berita kematian Ken Arok terdengar oleh Tohjaya, yaitu anak kandung Ken Arok. Tohjaya membalas dendam Ken Arok dengan membunuh Anupasati menggunakan keris gandering. Tohjaya adalah anak kandung Ken Arok yang membalas dendam dengan cara membunuh Anupasati pada tahun 1248 Masehi. Namun, ia segera digulingkan oleh Ranggauni. Ranggauni naik tahta dengan nama Sri Jaya Wisnuwardana pada tahun 1248 sampai 1268 Masehi. Ia membawa kejayaan dan kedamaian bagi Singasari. Kertanegara adalah raja terakhir Singasari yang berusaha menyatukan Nusantara pada tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Namun, pemerintahnya berakhir akibat serangan musuh yang menyebabkan runtuhnya Singasari. Masa kejayaan Kerajaan Singasari. Kartanegara merupakan pemimpin terakhir dan raja yang berhasil membawa Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan. Pada pemerintahannya, kekuasaan Kerajaan Singasari meliputi seluruh Jawa, Bali, Madura, Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Melayu, dan Semenanjung Melayu. Kartanegara memiliki gagasan yang terkenal, yaitu menyatukan kerajaan-kerajaan Nusantara di bawah kekuasaan Singasari. Sektor perdagangan dan pelayaran Singasari turut berkembang pesat pada masa pemerintahan Raja Kartanegara. Komoditas yang diperdagangkan antara lain emas, beras, kayu, cendana, dan rempah-rempah. Pada periode tersebut, Singasari menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Runtuhnya Kerajaan Singasari. Pada periode pemerintahan Raja Kartajaya, Kerajaan Singasari juga mengalami keruntuhan. Salah satu faktor penyebab runtuhnya Kerajaan Singasari adalah lemahnya pertahanan sebab raja dan jajarannya sibuk melakukan ekspansi keluar Jawa. Pada saat tentara Singasari dikirim keluar daerah untuk memperluas wilayah, Kartanegara diserang oleh Jayakakuang, Adipati di Kendiri. Raja Kartajaya wafat pada serangan tersebut dan Kerajaan Singasari pada akhirnya runtuh. Peninggalan
kedaulatan Kerajaan Singasari. 1. Candi Singasari ditemukan pada tahun 1083, berbentuk bujur sangkar, menyimpan Abu Kartanegara, dan memiliki arca prajina paramita yaitu patung Kenderis. Yang kedua yaitu Candi Jawi, dibangun pada abad ke-13 di Pasuruan sebagai tempat ibadah Siwa Buddha dan penyimpanan Abu Kartanegara. Yang ketiga Candi Kidal, berlokasi di lembah Gunung Bromo, memiliki arca Siwa Mahadewa. Yang keempat Candi Jago, berada di Malang, dibangun pada abad ke-13 untuk menghormati Sri Jaya Wisnu Wardana. Yang kelima, Prasasti Gondang ditemukan di Mojokerto pada tahun 1275 Masehi, berisi kebijakan Raja Kartanegara terkait pemerintahan dan agama. Yang keenam, Prasasti Singasari. Prasasti ini berisi tentang pembangunan candi pemakaman yang dipimpin oleh Mahapati Gajah Mada, yang menunjukkan bahwa candi yang dibangun bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat penghormatan terhadap raja-raja yang telah wafat. Yang terakhir adalah Arca Amok Hapasa, ditulis dalam aksara Jawa kuno, menggabungkan bahasa Sanskerta dan Melayu kuno, menggambarkan Bodhisattva Amok Hapasa dalam ajaran Buddha.